Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sedulurku. Satu rekan, satu hobi. Jadi di kesempatan malam hari ini, ntar dulu. Gigitin kabel seluruh kucing, takutnya kesetrum. Nah, jadi sambil ngobrol santai seluruh ya, karena memang ini dibawa enjoy aja dulu. Karena Cat Ben mau coba mengingat beberapa komentar ya. Yang pertama Cat Ben mau bahas dari miliknya ini akunnya Green Magic 4117 kalau nggak salah, ingat ya Cat Ben ya. Green Magicnya aja yang Cat Ben ingat, cuman 4117-nya itu apa salah apa benar itu ya. Jadi beliau itu bertanya, pertama itu bingung masalah mengolah bekicot. Sebenarnya mudah sekali. Cuman bedanya dia bekicot, kalau Cat Ben ikan. Untuk kadar proteinnya bekicot jangan diragukan lagi, karena memang itu sampai ke luar negeri ya. Pernah diekspor, itu ada beberapa ekspor bekicot itu sampai usaha bekicotnya luar biasa lah pokoknya ya, saking banyaknya peminatnya mungkin di luar negeri sana ya. Kalau di dalam negeri ini ya ada olahan kulinernya, cuman kalau di daerah Cat Ben ini, khususnya daerah Bandar Lampung, belum ada. Yang disayangkan belum ada. Tapi kalau di luar pulau di Jawa mana gitu ya, pasti ada lah olahan sate bekicot ya, atau rica-rica bekicot itu pasti ada. Nah, bekicot ini kadar proteinnya boleh diadu seluruh, khususnya untuk Mas Green Magic ya, Green Magic 4117 ini bagus. Untuk cara mengolahnya, Cat Ben kasih saran, sebelum digodok cacak dulu. Jangan digodok dulu baru dicacak. Kenapa Mas? Alot. Nanti yang ada malah loncat-loncat dia. Dicacaknya itu agak angel ya. Kalau orang Inggris bilang, orang luar negeri bilang itu agak angel. Nah, gitu. Jadinya di kupas dulu cangkangnya, tuh digeprek dulu, cacak baru direbus ya. Cacaknya nggak usah sampai halus ya, di bubur tuh nggak usah. Yang penting dia agak sedikit kecil aja. Maksudnya si dagingnya itu dicacak-cacak setengah halus aja gitu ya. Kalau memang melimpah ini ya, cacak baru direbus. Jadi nanti dia dagingnya jadi keras. Karena memang bekicot digodok, makin digodok itu bukannya makin lunak. Kalau ikan digodok makin lama makin hancur, makin lunak ya, makin empuk tulang-tulangnya. Tapi kalau bekicot digodok itu, Cat Ben pernah nyobain seluruh, makin alot gitu ya. Makanya cacak dulu, begitu digeprek baru digodok. Nah, selanjutnya ya sama seperti pengadonan ikan, 2:1 gitu ya. 1 kilo bekicot, 2 kilo pekatul ya. Setelah diaduk rata baru disemprot dengan probiotik spuyer ya. Pakai spuyer aja biar enak nyetel, ujung spuyernya itu kan bisa disetel dia semprotannya itu. Jadi mau seperti apa semprotan dari airnya itu kan enak kitanya. Gitu ya Mas atau Mbak ya. Green Magic 4117. Nah, untuk pertanyaan, untuk pembahasan selanjutnya ada beberapa juga itu mungkin salah pengertian ya dari Cat Ben-nya ya, dari Cat Ben-nya salah pengertian. Gimana Mas Cat Ben pengertiannya salahnya? Kalau untuk limbah ikan itu memang ada yang bisa dikonsumsi, ada juga yang memang itu tidak layak konsumsi. Nah, ini perlu diluruskan ya, agar sedulur yang lainnya juga bisa paham. Untuk limbah ikan yang bisa dikonsumsi itu limbah ikan mas, ikan patin ya, dan bagian tertentu. Kalau yang sudah terkenal orang biasa konsumsi itu limbah, bukan limbah, perut atau daleman dari ikan mas. Itu memang selalu dipisahkan, karena memang bisa dibuat menu masakan ya, dan banyak peminatnya, memang banyak yang suka itu, termasuk Cat Ben yang bisa masaknya tapi ya. Dan limbah lagi. Dan perut dari ikan patin itu ada yang diambil, memang ada beberapa yang suka ya. Tapi kalau ikan patin Cat Ben kurang begitu, karena memang Cat Ben sukanya di ikan mas aja gitu ya. Kalau untuk ikan patin kurang begitu. Nah, dari jenis limbah ikan yang biasa Cat Ben ambil ini galak lagi birahi nih dulu. Oh, nampun black bull. Ayo sana, nanti yang ada terbang kemana-mana ini, takut semua sama ini seluruh.
malah ngeliatin minta dipoto lagi. Jabang baik. Gitu ya. Nah, ini ada objeknya, mohon diperhatikan baik-baik ya. Jadi limbah ikan yang Catben ambil itu gratis karena memang ini sampah seluruh ya. Jadi kita istilahnya itu simbiosis mutualisme. Kios ikan punya limbah sampah, Catben punya ternak untuk pakan. Jadi saling menguntungkan gitu ya. Kalau memang ibaratnya limbah ikan di tempat sedulur semua ada di tempat Green Magic ini harus beli, wajar karena itu perut daleman ikan yang memang bisa untuk layak konsumsi ya. Kayak contohnya yang tadi Catben bilang ya, perut ikan mas itu memang banyak peminatnya itu. Bahkan ada yang sempat dijual itu dari perut ikan mas. Ikan patin juga ada, cuman lebih banyak peminatnya ikan mas ya. Nah, dari situ perlu diluruskan limbah ikan seperti apa yang Catben ambil ya, karena memang ini rata-rata semua dibuang seluruh, nggak ada yang dijual. Jatuhnya ikan ruca itu harga 3.000 sampai 4.000. Paling mahal kalau lagi angin besar ombak gede 5.000 ya, ikan ruca itu ya. Jadi kalau limbah ikan itu dihargai dengan harga entah per kilo atau bagaimana hitungannya, ya jatuhnya mending beli ikan ruca, begitu ya sedulurku ya. Pengertiannya ya, kalau memang limbah ikan itu sampai ada harganya nilai jualnya, limbah ikan ini maksudnya sampahnya, bukan perut ikan emasnya ya, sekali Catben tekankan, bukan untuk limbah ikan atau jenis perut ikan yang layak konsumsi seperti perut ikan mas, itu ada dalamannya itu yang enak, memang enak itu. Sama lemak ikan patin, ada beberapa juga ikan patin yang suka itu jadiin olahan makanan. Nah, itu mungkin ada di daerah tertentu ya yang jadikan menu masakan gitu ya. Jadi untuk limbah ikan amat seluruh, nggak ada yang dimasukin nilai harga jual untuk limbah ikan yang Catben olah untuk pakan ternak ini, enggak. Karena perbandingannya mending beli ikan ruca gitu ya. Karena ikan ruca kan harganya sekitar 3.500 sampai 4.000. Tapi kalau lagi sulit ikan dia mentok harga 5.000 gitu ya, ikan yang kecil-kecil itu loh seluruh. Nah, itu ya. Oh ya, masukkan lagi seluruh. Untuk jenis ikan ruca ini nggak mesti harus ikan laut ya seluruh ya. Contohnya ada nelayan air tawar yang emang ada muara atau sungai ya, yang biasa ngejala atau mancing atau segala macam lah aktivitas nelayan seperti apa, kurang paham juga. Itu jenis ikan keting yang biasa dianggap sebagai ikan yang jarang dipakai untuk konsumsi ya. Keting itu yang seperti lele itu seluruh, yang biasanya kalau dipancingin tuh pokoknya umpan apa aja masuk lah ikan itu. Gampang bener dipancingnya saking banyaknya ya populasinya. Itu ikan itu bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ternak ya. Ini khususnya untuk daerah-daerah yang harus maksudnya di dekat pinggiran-pinggiran sungai atau muara, ini yang biasanya itu banyak ikan ketingnya ya. Karena dia hidup di air payau juga dia bisa hidup ini ikan keting ini, kuat sekali ya. Nah, untuk limbah ikan yang Catben maksud seperti ini seluruh, mohon diperhatikan ya. Tadi Catben baru selesai sampai rumah ini ngambil ikan. Nah, ini limbah ikan yang kedua yang Catben ambil. Tadi udah jam sebelum maghrib Catben udah ngambil, udah Catben olahin, udah Catben rebus ya. Dan yang ini mau Catben cuci, sekalian kasih contoh buat sedulur Catben ini yang namanya Mas apa Mbak ya, pokoknya Green Magic 4117 seperti ini. Perhatikan ya. Lihat dulu. Nah, ini udah nggak terlalu, tadi masih pekat bener warna merahnya seluruh. Nah, jenis limbah ikan yang Catben maksud lumayan juga, ini banyak nih seluruh, nggak terlalu nih. Nah, bentar. Tuh seluruh. Tuh. Nah,
Ini gratis dulu kalau di tempat Catbian ya, nggak tahu kalau di daerah sana, di luar sana ya. Yang setahu Catbian yang dijual itu dalaman ikan, perut ikan yang bisa dikonsumsi. Contohnya seperti perut dalaman ikan dari ikan mas atau ikan patin ya. Nah, sementara yang Catbian olah seperti potongan dari kepala lele tuh, ngok 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 ngok, ngok. Insang ikan dari ikan apa sih, nila ya, mungkin nila ini. Terus dari perut ikan ini kayaknya kalau nggak salah gurame ini seluruh, ini gurame. Dan selebihnya ya campuran, ada lele juga ya, ada usus dari lele, ini lele ini, insang lele, perut dari lele nih, lele ini kecil dia. Nah, ya seperti ini ya untuk Green Magic 4117. Tapi kalau yang dimaksud dari perut ikan mas atau ikan patin ya, itu memang ada harga jualnya karena memang itu masih bisa dibuat menu masakan ya. Tapi kalau seperti ini kayaknya jarangnya, nggak ada ya dibuat menu masakannya. Nggak tahu kalau ada yang bisa ngolahnya, cuman Catbian belum pernah dengar gitu loh. Yang seperti ini buat menu masakan tuh belum pernah dengar, karena ini jatuhnya sampah atau limbah ya. Jadi sampai di sini sudah paham ya Mas atau Mbak sih, untuk limbah ikan yang Catbian saranin yang seperti ini gitu ya. Jadi ini nggak ada nilai untuk nilai jualnya tuh dia yang kata tadi Green Magic ini per bungkus gitu ya. Ini enggak jelas, ini limbah dan harus dibuang. Kalau misalnya dia 1 kali 24 jam gak diambil, jelas busuk, yang ada nanti bau ya. Namanya kita ya ngerti lah, namanya kios dagang, kalau udah kebersihannya kurang dijaga kan otomatis pelanggan juga menilainya jorok atau kotor gitu. Makanya ini harus segera diambil dalam jam-jam tertentu ya. Kayak Catbian tadi ya, ini bukanya jam habis maghrib misalnya, jadi jam 8 atau setengah 9 tuh udah harus diambil ya. Begitu juga yang pagi setengah hari harus diambil gitu ya. Jadi ada jam-jamnya juga. Nah, itu namanya simbiosis mutualisme. Jadi kios punya limbah atau sampah, Catbian butuh untuk pakan ternak. Nah, jadilah namanya simbiosis mutualisme. Hubungan dari Catbian dan kios ikan ini saling menguntungkan. Nah, gitu ya, paham ya? Sampai di situ mungkin udah bisa terjawab lah. Sampai ujung-ujungnya kucing pasar pada kesini semua sedulur. Ini Mas Green Magic ini kucing pasar pada betah main pot Catbian ini. Tuh, apalagi yang di ujung sana no. Tuh yang itu kayak gendut itu, kenyang dia nggak mau makan lagi. Udah, ini Catbian ini dulu, rehat dulu ya, ditaruh dulu. Nah, udah balik lagi. Tadi udah Catbian godok. Itulah jenis limbah ikan yang biasa Catbian dapat dari pasar atau kios ya. Jadi alhamdulillahnya nggak ada nilai jualnya, karena memang itu sampah dan memang harus segera dibuang ya. Tiap hari itu memang harus dimusnahin, kalau enggak ya baunya kayak apa. Dan Catbian butuh itu untuk pakan ternak, jadinya hubungannya itu ketemu saling menguntungkan ya. Begitu jadinya pengertiannya ya Mas Green Magic. Beda dengan halnya perut ikan dari ikan mas atau ikan patin yang memang masih bisa untuk dibuat menjadi olahan masakan ya, menu masakan ya. Itu memang ya ada ininya, nilai jualnya ya, karena memang enak. Catbian juga suka. Jadi untuk Mas Green Magic udah Catbian jawab semua ya pertanyaannya. Nanti kalau kurang jelas ada di mana letak ininya, ditanyakan lagi aja. Nah, kita lanjut ke kandang DOC seluruh. Ini mau Catbian ini tadinya mau ditimbang seluruh, cuman Catbian mau berangkat ngambil limbah ikan tadi, habis kasih makan jadinya temboloknya kencang-kencang kayak gitu, maksudnya masih ada isinya loh. Enaknya kalau kita mau nyari bobot
ayam yang benar-benar dia timbangannya pas itu pas posisi tembolok itu lagi kosong, jadinya kita ketahuan berat bersihnya itu berapa gram gitu ya. Tuh pada kenyang-kenyang itu temboloknya gitu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, ini kan usianya udah 30 hari seluruh. Pas tanggal 17 November, ini menetasnya tanggal 19 Oktober. Jadi pas 30 hari. Untuk hari ini kita nggak bisa timbang, gagal mau nimbang. Tadinya mau nimbang seluruh, cuman ngeliat temboloknya masih penuh-penuh gitu, nggak. Dan kurang puas kalau nimbang lagi posisi temboloknya kencang kayak gitu. Nggak tahu berat bersihnya berapa. Nanti aja lah, mungkin besok pagi lah sempetin. Nah, untuk sedulur Catben ada yang memberi masukan ini ya. Jadi memang konsep yang beternak dengan konsep sistem kompos kalau nggak salah tulisannya piles, kompos piles ya, itu mungkin dari milik akunnya siapa tadi, Catben lupa lah pokoknya. Pada dasarnya begini, jadi kompos piles ini sistem beternaknya itu hampir mirip dengan kita punya sistem full umbaran, cuman bedanya dia pakai sekat dan kita tabur kompos ya. Kompos itu maksudnya seperti limbah-limbah yang memang bisa dijadikan pakan untuk ayam ya, nantinya ayam itu makan dari hasil kompos yang kita tebar gitu ya. Jadi kita nggak bersihin kotoran, nggak kasih makan, si ayam hidup dari kompos yang kita tebar, kurang lebihnya seperti itu ya. Yang memang kekurangannya harus memiliki lahan yang luas gitu ya. Menurut beliau itu sangat efisien, tapi nantilah Catben pelajari lagi ya. Sebelumnya Catben ucapkan terima kasih juga itu karena memang beliau menyimak video Catben dan mungkin beliau punya gagasan atau usulan ada lagi sistem ternak ya, ibaratnya kompos piles itu tadi ya yang beliau sebutkan. Itu lebih kita jadi nggak kontrol ayam itu seininya aja gitu loh, maksudnya diumbar aja udah. Jadi si ayam tuh nggak dikasih makan, dia makan cari makan sendiri gitu ya. Terus juga nggak bersihkan kotoran karena memang pakai full umbaran. Jadi si kohe itu memang nggak diperhatikan, udah dia kohe di situ aja gitu, ibaratnya nggak kita bersihkan. Jadi mirip sekali dengan full umbaran, cuman harus memiliki lahan yang luas gitu ya, dan mungkin tingkat security-nya juga, keamanannya ya. Kalau udah seperti itu kita harus perketat karena memang predatornya ada 2 jenis lur. Menurut Catben predator itu ada 2 jenis. Yang satunya predator pala hitam. Itu makanya nggak 1 atau 2 ekor seluruh, mungkin bisa 1 kandang. Ya, jadi untuk konsep apa namanya tadi kompos piles ini, sistem keamanannya mungkin perlu ketat ya, harus agak ketat ya. Ini kayaknya Catben pernah tadi googling di Mbak Google itu, Catben baca-baca sedikit. Ada memang itu dari luar negeri ya, kebanyakan dari luar negeri itu yang sistem beternaknya model kompos piles ini ya. Kompos piles ya bacanya ya, bagaimana bacanya nggak ngerti ya. Pada dasarnya memang sangat mudah sekali ya, beternak ayam tuh banyak sekali jenisnya ya. Ada yang mau pakai semi intensif, ada yang pakai full umbaran, ada yang pakai semi umbaran yang kayak Catben terapkan di kandang peternakan Catben sekarang ini, semi umbaran. Nah, itu tinggal pilih dan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kembali lagi ke kantong dan apa namanya modal ya, kemampuan kita di mana gitu ya. Dan nanti jam terbangnya diimbangi aja sekalian berjalan gitu ya, kita pelajari. Yang jelas disesuaikan sajalah dengan kemampuannya ya, bisanya di mana, mampunya di mana, ya udah disitulah kita mulai terjun ternak ayam gitu. Ini nggak jadi kita timbang seluruh, tuh ayamnya ada yang tidur tuh kalau mau lihat DOC tidur tuh peluyuk gitu. Ngumpul aja gitu. Ini udah 1 bulan seluruh usianya, 17 November. Nanti kita pindahkan karena kalau enggak nanti kohenya jadi penyakit, yang jelas nanti jadi numpuk basah lembab ya. Udah sekian dulu lah video dari Catben seluruh ya. Ingat, Catben berharap semoga video yang Catben upload ya tentang pembelajaran pengalaman Catben pribadi merawat ayam sampai jenis pakan ini, sampai ayam nggak kenal pur ini, semoga bisa ditemukan oleh sedulur Catben yang memang memiliki hobi yang besar ya, terus modal yang minim, dan memang dia ingin sekali gitu ya melihara ayam, tapi karena terkendala modal ya udah ini aja, nggak usah
bingung-bingung lagi. Udah pakai itu aja. Terus sekarang ya kita mau nimbang gagal ini. Ya, udah malam juga, Get Ben akhirin mau lanjutin ngopi lagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, dan ingat ya, jangan lihat kandangnya, ambil ilmunya. Tetap semangat jalani aktivitasnya, jangan mudah putus asa, pasti ada jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu habis, mantap.